Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Anissa Nurainia. Pada video kali ini, Ibu akan mengajak anak-anak semua belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Semoga anak-anak di rumah sehat selalu serta semangat dalam belajarnya. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan lupa anak-anak untuk menyediakan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu jelaskan. Baik, langsung saja kita mulai belajarnya. Nah, di sini Ibu punya contoh kesebangunan dan kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari. Coba anak-anak perhatikan dengan seksama apa yang akan Ibu jelaskan. Contoh yang pertama, seorang arsitektur akan membuat sebuah bangunan rumah. Hal yang ia lakukan pertama kali adalah membuat sebuah denah rumah dengan ukuran dan skala tertentu. Karena jika menggunakan ukuran dan skala yang sebenarnya, maka denahnya itu akan besar ukurannya. Nah, maka di matematika itu ada istilahnya kesebangunan. Itu yang disebut istilah kesebangunan dari contoh yang Ibu tadi jelaskan. Contoh yang kedua yaitu, apakah anak-anak pernah membeli suatu atau sebuah gembok atau pernah melihatnya? Iya, gembok yang dipakai untuk mengunci atau menggembok suatu pintu. Iya, gembok. Nah, di gembok itu biasanya ada kuncinya. Kuncinya itu tidak hanya satu anak-anak. Biasanya kuncinya itu ada tiga kunci. Nah, ketiga kunci itu tidak semuanya asli. Ada yang namanya duplikat. Sering kita sebut duplikat kunci biasanya. Nah, pernahkah anak-anak mencoba atau memastikan apakah kunci duplikat dan kunci yang aslinya itu bagian-bagiannya sama? Nah, jika anak-anak ingin memastikan, anak-anak bisa merapatkan atau menempelkan dua kunci tersebut. Jika dua benda tersebut sama dan saling menutupi, maka artinya itu adalah sama dan sebangun. Nah, arti sama dan sebangun dalam matematika itu disebut kongruen. Nah, tadi sudah Ibu berikan dua contoh dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan kembali, Ibu mempunyai dua contoh lagi. Coba perhatikan ada sebuah gambar rumah. Nah, coba fokuskan ke atap rumahnya. Terdapat titik-titik berwarna putih yang akan menggambarkan dua bangun datar, yaitu bangun datar jajar genjang. Nah, kita perjelas seperti ini. Nah, dua bangun datar jajar genjang ini memiliki ukuran berbeda antara jajar genjang satu dan jajar genjang yang lainnya. Nah, berarti dua jajar genjang ini memiliki ukuran berbeda dan bentuknya sama. Nah, itu disebut sebangun. Setelah itu, coba perhatikan kembali ada satu lagi contohnya, yaitu lihat di samping Ibu terdapat gambar sarang lebah. Jika kita perbesar, sarang lebah itu akan menjadi bangun datar segi 5. Nah, bangun datar segi 5 ini banyak tentunya di sarang lebah tersebut. Nah, bangun datar segi 5 itu bentuknya sama, ukurannya pun sama. Nah, dalam matematika itu disebut kongruen. Seperti itu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan contoh-contoh kesebangunan dan kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak-anak sudah paham ya sampai situ. Oke. Kita lanjutkan. Setelah tadi Ibu jelaskan contoh dalam kehidupan sehari-hari, pastinya anak-anak sudah mengetahui apa itu kesebangunan dan apa itu kekongruenan. Nah, kita langsung saja ke definisinya atau pengertian kekongruenan dan kesebangunan. Yang pertama adalah
definisi kesebangunan. Nah, definisi kesebangunan itu adalah dua bangun datar Oke, ini untuk definisi yang sebangun ya. Dua bangun datar yang sebangun memiliki bentuk yang sama akan tetapi ukurannya berbeda. Oke, kita ulangi. Definisi kesebangunan itu adalah dua bangun datar yang sebangun yang memiliki bentuk yang sama, ukurannya berbeda. Oke, jika anak-anak melihat atau menemukan sebuah simbol seperti ini, nah ini adalah simbol sebangun. Oke. Nah, kita lanjutkan ke definisi yang kedua, yaitu definisi kekongruenan. Kekongruenan itu adalah, nah, kekongruenan ini masih berhubungan dengan kesebangunan, karena kekongruenan ini merupakan kasus khusus dalam kesebangunan. Nah, kita ke definisinya ya. Kekongruenan itu adalah dua bangun datar yang memiliki sifat kongruen dan karakteristiknya itu tadi sudah Ibu jelaskan dalam contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memiliki bentuk yang sama, ukurannya pun sama. Baik, Ibu ulangi. Jadi untuk definisi kekongruenan itu dua bangun datar yang memiliki sifat kongruen dan karakteristiknya itu mempunyai bentuk yang sama, ukurannya pun sama. Nah, jika anak-anak menemukan simbol seperti ini, nah ini adalah simbol kongruen. Ini ya, simbol kongruen. Oke. Kita lanjutkan. Dalam kesebangunan dan kekongruenan ini ada yang namanya sebangun dan kongruen. Nah, sebangun dan kongruen ini memiliki sifat-sifat atau syarat-syarat. Maksud Ibu syarat-syarat tertentu. Nah, ada syarat-syarat untuk kesebangunan itu, yaitu yang pertama, syaratnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan syarat yang kedua, jadi kesebangunan itu atau sebangun itu memiliki dua syarat ya. Sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sebanding. Oke, sebanding. Nah, itu adalah syarat-syarat sebangun. Nah, berikutnya ada syarat-syarat kongruen, yaitu
Sisi-sisinya yang bersesuaian sama panjang. Oke, sama panjang. Ingat, Ibu ulangi, sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Dan yang kedua, syarat yang kedua untuk kongruen yaitu sudut-sudut yang bersesuaiannya itu yang bersesuaiannya itu sama besar. Nah, bisa kita lihat perbedaannya dari kedua syarat ini, yaitu syarat sebangun, ini yang sebangun ya. Nah, ini yang kongruen. Nah, bisa kita lihat perbedaannya. Perbedaannya terletak di sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sebanding kalau di sebangun. Kalau di kongruen itu sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Nah, di situ. Nah, di sini Ibu sudah memiliki dua gambar bangun datar belah ketupat. Kita akan periksa bahwa dua bangun datar ini sebangun atau kongruen. Kita periksa ya. Di sini ada belah ketupat A, B, C, D dengan ukuran sisinya yaitu 3 cm. Karena ini belah ketupat maka sisi-sisinya akan sama ya. Ini 3 cm, ini 3 cm, ini pun 3 cm. Kita ke bangun datar belah ketupat yang satunya nih. Ada belah ketupat K, L, M, N. Nah, di sini mempunyai ukuran 6 cm. Ini pun 6 cm. Udah dikatakan tadi sama Ibu bahasanya belah ketupat itu memiliki sisi yang sama. 6 cm serta 6 cm. Nah, untuk memeriksanya bisa kita lihat dengan seksama bahwasanya sebangun itu memiliki karakteristik atau definisi tadi bahwa sebangun itu ukurannya berbeda tetapi bentuknya sama. Nah, maka ini adalah sebangun. Tapi coba kita buktikan dengan syarat-syarat yang tadi, syarat sebangun ini. Yang pertama kita akan cross check atau dicek ya sama kita, diperiksa. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar. Yang pertama kita cek. Nah, yang pertama sudutnya sama besar. Nah, anak-anak coba ingat kembali bahwasannya jumlah total sudut dalam belah ketupat ini adalah 360. Maka sudut ini adalah 90, ini 90, sudut C 90, dan ini pun 90. Ini pun sama, 90, 90. Harusnya di sini. Maaf, ini karena nggak ini ya, nggak cukup, jadi di luar aja ya. Tapi harusnya di dalam ya. Di sini aja lah. 90 ya. 90 oke. 90 ya. Sama, ini pun 90 kita ke dalam kan ya. 90 derajat, ini pun 90 derajat. Karena kalau kita jumlahkan ini ada 360 ya. 90 kali 4 deh, 360, oke? Nah, kita akan cek sudut A. Ini yang bersesuaian maksudnya ya. Yang bersesuaian.
sama besar. Oke, yang bersesuaian itu maksudnya sudut A akan bersesuaian dengan sudut K. Sudut A bersesuaian atau sama dengan sudut K, yaitu berapa? 90 derajat. Sekarang sudut B. Sudut B itu akan bersesuaian atau sama dengan sudut L. Itu 90 derajat. Oke, sudut C. Sudut C akan bersesuaian dengan sudut M. 90 derajat juga. Sudut D akan bersesuaian dengan sudut N. 90 derajat. Maka syarat yang pertama terbukti benar bahwasannya kedua bangun datar ini memiliki syarat sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar. Nah, sudutnya 90 derajat semua. Nah, yang kedua, syarat yang kedua yaitu kita tulis di sini saja ya. Syarat yang kedua itu apa tadi? Coba diingat, sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sebanding. Jadi yang kedua ya, sisi-sisi sebanding. Oke, yang bersesuaiannya sebanding. Oke, sekarang sisi AB, kita cek sisi AB. Sisi AB, oke, akan berbanding dengan KL. Banding KL. Yaitu berapa? Di sini sudah memiliki ukuran AB 3 cm. 3 cm banding 6 cm. Maka bisa disederhanakan bukan? Nah, kita sederhanakan. Ini dibagi 3 dapat 1, ini dibagi 3 juga dapat 2. Oke, sampai situ sudah paham ya? Oke, kita sisi yang kedua. Sisi yang berikutnya, sisi berikutnya. LM, nah BC, sisi BC ini akan sebanding dengan sisi LM. BC banding LM. BC itu ukurannya 3 cm. LM 6. Bisa kita sederhanakan pula. Jadi 1/2 cm. Oke. Sekarang yang berikutnya. Tadi sudah AB, BC, sekarang MN atau CD. CD akan berbanding dengan MN. Oke. MN-nya itu, CD-nya itu mempunyai ukuran 3 cm. MN 6 cm. Maka 1/2 cm juga. Oke, bisa dilihat. Setelah itu yang keempat. Sisi yang keempat yaitu DA. DA akan berbanding dengan NK. NK. Oke. DA itu ukurannya berapa? 3 cm. Oke, 3 cm. Dan NK berapa? 6 cm, maka 1/2. Nah, bisa dilihat ini ada syarat yang pertama tadi sudah memenuhi dan syarat yang kedua juga memenuhi, bahwasanya sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sebanding, yaitu 1/2, 1/2, 1/2 dan 1/2. Oke, kita ke contoh yang berikutnya ya. Di sini ada 2 bangun datar yang namanya trapesium. Di sini ada trapesium KL M N. Oke. Di sini ada trapesium P Q R S. Oke. Di sini KL ini mempunyai 6 cm ukurannya. LM itu 5 cm. Oke. Dan MN 4 cm.
serta NK. NK itu 7. Sini juga ada 6 cm, 5 cm, di sini 7 dan 4. Nah, coba adik-adik perhatikan. Di sini ada 2 bangun datar trapesium dengan bentuk yang sama, ukurannya pun sama. 6, 6, 5, 5, 4, 4, 7, 7. Nah, berarti ini termasuk ke dalam kongruen. Oke. Karena bentuknya sama, ukurannya pun sama. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, buat dulu. Sini. Belum. Oke, baik anak-anak, setelah anak-anak mengetahui apa itu definisi tadi ya, definisinya, terus syarat-syaratnya, terus ibu telah memberikan contohnya, yang tadi ini adalah sebangun, dan ini adalah kongruen. Nah, ibu akan berikan contoh soalnya. Nah, oke, kita berikan contoh soalnya. Contoh yang pertama. Contoh soal ya, kita tulis contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Di sini ada, nah di sini tentukan nilai X atau panjang FG. Nah, kita buat gambarnya ya. Ini gambar seperti ini. Nah, ini agak besar. Oke, di sini ada bangun datar persegi panjang. Oke, ini ada bangun datar persegi panjang A, B, C, D. Dan ini ada EF persegi panjang EF, GH. Yang diketahuinya adalah AB-nya itu memiliki panjang sisi 4 cm dan BC-nya ini 2 cm. Jika ini 4 cm maka ini 4 cm pula. Ini 2 cm, ini 2 cm berarti. Dan di sini diketahui pula persegi panjang EF sisinya itu mempunyai ukuran 12 cm. Nah, yang ditanyakan di sini adalah ini, X, tanda tanya. Kita akan mencari nilai X atau panjang sisi FG. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan menggunakan perbandingan sisi-sisi. Nah, ini adalah sebangun karena di sini memiliki ukuran berbeda, bentuknya sama. Kita memiliki perbandingan seperti ini. Kita jawab dulu ya. Kita jawab AB banding EF berarti ya, karena ini adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Akan sama dengan
BC banding FG. Nah, AB ini telah kita ketahui ukurannya. Tinggal kita substitusi 4 cm atau masukkan ke dalam ini. 4 cm ya. Serta EF 12 cm. Oke, 12 cm. BC sudah diketahui 2 cm. Kayak untuk biar tidak pusing jangan pakai cm dulu ya. 2 cm, oke. Ini FG, kita FG kan belum diketahui ya. Yang kita cari adalah FG. Yang kita cari adalah FG. Oke, berarti kita tinggal kali silang. Kali, ini dikali ke sini. Oke, berarti 4 dikali FG yaitu 4 FG. Sama dengan 12 kali 2. 12 kali 2 yaitu 24. Maka FG sama dengan 24 per 4. Ya. Berarti FG-nya itu sama dengan berapa? 24 bagi 4? Ayo berapa? 6. Berarti jadi nilai X atau panjang FG adalah berapa? 6 cm. Di sini berarti 6 cm. Oke. Siap. Nah, coba dilihat-lihat dulu, sudah paham belum? Kalau sudah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini aja ya. Nanti Ibu hapus dulu ya. Oke. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Oke. Yang kedua ya. Oke, kan. Sini Ibu mempunyai bangun datar trapesium. Ini S, R, Q, P atau P, Q, L, S. Sini ada A, B, C, D. Oke. Nah, di sini panjang sisi PQ 9 cm. Oke, 9 cm di sini. AB itu 27 cm. Serta CD 6 cm. Oke. Ini terlihat sama ya, harusnya ini kecil. Ibu hapus dulu. Segini, agak kecil.
anggap lurus ya anak-anak. Oke. Nah, jika kita lihat di sini trapesium PQRS dan trapesium ABCD mempunyai ukuran yang berbeda, tetapi sama jika kita balik bentuknya ya. Jadi ini adalah sebangun. Nah, yang ditanyakan adalah panjang RS atau SR ya. Di sini kita tanyakan. Oke. Nah, kita sama halnya memakai ini perbandingan yang tadi. Berarti PQ ini untuk memudahkan kita balik dulu ini ya. Menjadi ini PQRS karena ini adalah dua bangun datar trapesium yang sama ya, tapi ukurannya berbeda. PQ ini ada 9 cm. Nah, yang ditanyakan adalah SR atau RS, SR aja lah ya. Oke. Maka di sini perbandingannya PQ akan berbanding dengan AB. AB sama dengan SR banding DC. Oke. PQ sudah kita ketahui ukurannya yaitu 9 cm. Oh, maaf. Ini 9, AB-nya 27 cm. Serta SR yang kita cari. Ya, SR yang kita cari, maka DC-nya sudah diketahui. 6 cm. Lupa. Jangan lupa pakai sentimeter ya. Terakhir saja. Ini nih. Ini kita tulis SR saja ya. Oke, kita hapus dulu. Oke. Nah, sama kayak tadi. Kita kali silang. Dikali ke sini, ini dikali ke sini. Nah, 27 dikali SR yaitu 27 SR sama dengan 9 kali 6 yaitu berapa? 54 ya. 54. Tinggal kita cari SR sama dengan 54 dibagi 27. Nah, 54 bagi 27 berapa? Tuh, 2. Jadi kita ketahui nilai X di sini tadi X ya. Nilai X atau di sini tadi sama saja. Nilai X itu atau panjang SR. Panjang SR-nya itu adalah 2 cm. Udah ketahui, berarti kita tinggal tulis 2 cm. Oke. Ini soalnya sama seperti yang tadi, tetapi hanya bangun datarnya, jenis bangun datarnya yang berbeda. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga kita di sini saja. Soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga. Hapus aja. 3. Oke, soal yang ketiga. Diketahui persegi panjang ABCD kongruen. Ingat kembali anak-anak, ini adalah lambang
atau simbol kongruen. Kongruen dengan persegi panjang KLMN. KLMN, oke. Nah, kita tulis, kita buat gambarnya ya. Nah, ini ada persegi panjang. Persegi panjang ABCD. Di sini ada persegi panjang oke, nanti kita hapus dulu. Nah, ya ini adalah oke. Di sini panjang AB-nya yaitu 6 cm ukurannya. AD yaitu 4 cm. Oke. Itu. Nah, anak-anak, jika kita lihat ini adalah bangun datar persegi panjang, ini sama karena di sini sudah dikatakan di soal yaitu kongruen. Maka ini sama walaupun ini terbalik. Nah, kita ini ya, putar menjadi seperti ini. Oke. Seperti ini. Sama saja ya. Ini KLM. Oke. Oke, KLMN ya. Yang akan ditanyakan yaitu yang akan ditanyakannya tentukan panjang KN. Oke. Perlu digarisbawahi ya. Oke, KN. Mana KN? Ini ya. Oke, karena di soalnya sudah diketahui bahwa persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang KLMN. Di sini kita garisbawahi atau lingkari ya, teman-teman. Kongruen, maka ingat kembali bahwa kongruen itu memiliki bentuk yang sama, ukurannya pun sama. Nah, KN itu KN itu akan sama dengan KN akan bersesuaian dengan KN ini ya. Oh, astagfirullah, maaf ibu salah ya. Ini harusnya jangan gini. Ini adalah KLMN. Nah, ini maksud ibu KN. Oh, salah. Jadi kita mulai dari bawah ya. K, ini L, ini M, N. Seperti ini ya. Jadi yang ditanyakan adalah tadi KN di sini ya. Oke, KN. Tadi ingat lagi ya, bahasanya kongruen itu sama, ukurannya, bentuknya pun sama. Oke, KN akan bersesuaian dengan AD, sisi AD.
Karena sisi AD itu memiliki ukuran berapa? Di sini 4 cm. Oke, ukuran 4 cm. Oke, ukuran 4 cm. Maka KN pun memiliki ukuran 4 cm pula, ya. Nah, di sini 4 cm, ini pun 4 cm karena tadi dikatakan di soalnya adalah kongruen. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi anak-anak sudah paham ya tadi yang Ibu jelaskan contoh soalnya. Tadi ada contoh soal sebangun, ada contoh soal kongruen. Nah, Ibu akan mencoba, tadi kan ukuran-ukurannya ya, ukuran-ukurannya sudah tertera, sudah diketahui. Coba Ibu akan mencoba ini ya, di sini mencoba jika tidak memakai ukuran. Sini ada trapesium, bangun datar trapesium ya. Oke. Nah, terlihat jelas kan? Ini trapesium yang pertama, ini trapesium yang kedua. Oke, dilihat trapesiumnya sangat jauh berbeda ukurannya, tapi bentuknya sama-sama trapesium. Nah, itu berarti apa coba? Berarti sebangun. Ini untuk mengetes anak-anak supaya anak-anak juga ingat kembali ya. Yang kedua, oke, Ibu tuliskan dulu sampai yang ketiga.
gitu ya. Oke. Nah, tadi yang pertama adalah sebangun karena di sini ukurannya berbeda tetapi bangun datarnya sama-sama trapesium. Untuk yang kedua, nah, gambar yang ini yang ke satu dan yang kedua pastinya ini gambar apa coba? Ini bangun datar layang-layang kan? Yang layang kalau kita tarik diagonal gini, ini ya. Nah, ini adalah jajar genjang, ini layang-layang. Ini jajar genjang. Nah, menurut anak-anak ini termasuk ke dalam kongruen atau sebangun? Karena ini layang-layang, ini jajar genjang. Bentuknya tidak sama, ukurannya pun pasti tidak sama. Berarti ini bukan sebangun, juga bukan kongruen. Oke. Hati-hati. Ini tuh bentuknya beda, ukurannya pasti beda. Berarti bukan sebangun, bukan kongruen. Nah, jika yang ini jika kita lihat ini sama-sama segi 5 ya. Sama-sama segi 5 dan ukurannya pun sama. Kita anggap ukurannya sama, berarti ini adalah kongruen. Nah, sampai sini semoga anak-anak paham. Dari tadi yang sudah Ibu jelaskan yaitu pengertiannya, syarat-syaratnya, contoh soalnya dengan disediakan ukurannya dan dengan contoh bangun datar tidak memakai ukuran. Semoga anak-anak memahami apa yang Ibu jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.